Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa kembali dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Baiklah, sebelum memulai materi pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like dan komen video ini juga ya. Terima kasih. Anak-anak pintar, mengapa orang harus bekerja? Memangnya apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan masing-masing saat bekerja. Banyak yang memilih tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Ada yang bekerja untuk mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan ada juga yang bekerja untuk menebar manfaat kepada banyak orang. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Sekarang, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT diminta datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah.
Setelah kalian membaca ilustrasi pada bacaan tadi, sekarang silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Nomor 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Kemudian yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Nomor 3, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Nomor 4, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Dan nomor 5, tokoh mana yang paling kamu sukai? Lalu, mengapa? Kamu berikan alasannya. Selamat mengerjakan. Berbagai jenis pekerjaan ada di lingkungan masyarakat. Ada yang bekerja sebagai petani, polisi, wartawan, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat dipengaruhi juga oleh keadaan daerah di sekitar tempat tinggalnya. Masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai kebanyakan memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Berdasarkan alat yang digunakannya saat menangkap ikan, nelayan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan perlengkapan yang masih tradisional. Sedangkan nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan peralatan canggih dalam menangkap ikan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Pertama, nelayan tradisional menggunakan sampan atau perahu kecil tanpa mesin. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal besar dengan mesin dan tentu saja menggunakan bahan bakar. Kedua, nelayan tradisional menggunakan jaring dan kail. Sedangkan nelayan modern menggunakan jaring yang besar, bahkan ada yang menggunakan pukat harimau. Dan ada juga yang menggunakan radar, sehingga mereka tahu di mana wilayah yang banyak ikannya. Terkadang ada juga yang menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan. Lalu perbedaan berikutnya adalah dalam hal penghasilan. Karena perlengkapan yang digunakan seadanya, tentu saja hasil yang didapat oleh nelayan tradisional pun tidak terlalu banyak, bahkan cenderung sedikit. Meskipun demikian, nelayan tradisional dan nelayan modern memiliki tujuan yang sama, yaitu menangkap ikan. Apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, kemungkinan yang akan terjadi adalah laut akan tercemar dengan polusi yang disebabkan oleh bahan bakar yang digunakan. Selain itu, perlengkapan modern seperti bom dan pukat harimau juga akan merusak ekosistem yang ada di laut. Lalu, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Para nelayan seharusnya mencari ikan dengan menggunakan alat-alat yang tidak merusak ekosistem laut, seperti bom dan pukat harimau, melainkan menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, seperti kail dan jala. Apakah kalian tahu apa itu pukat harimau? Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Karena pukat harimau ini begitu rapat dan ukurannya yang sangat besar, pukat harimau bisa menjaring semua ikan yang masuk ke dalamnya.
Bukan hanya ikan besar, bahkan ikan kecil sekalipun bisa terjaring dan terangkat ke atas. Sehingga lama-kelamaan bisa menyebabkan punahnya beberapa jenis ikan. Selain itu, jika pukat harimau mencapai dasar laut, dia bisa merusak terumbu karang yang dilaluinya, sehingga ikan-ikan akan kehilangan habitat hidup dan tempat mencari makan. Lalu, bagaimana dengan bom ikan? Apa itu bom ikan? Bom ikan adalah bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Dengan bahan peledak ini, seluruh hewan laut yang ada di sekitar tempat pengeboman akan mati. Dan terumbu karang yang ada di sekitarnya pun akan hancur. Sehingga ikan dan hewan laut lainnya akan kehilangan habitat hidupnya. Ikan yang ditangkap oleh nelayan tersebut mengalami beberapa proses sehingga dia sampai di tangan konsumen. Lalu, bagaimana proses tersebut terjadi? Ikan yang ada di laut ditangkap oleh nelayan menggunakan jaring dan perlengkapan lainnya. Setelah ditangkap, ikan-ikan tersebut dijual kepada tengkulak di tempat pengepulan ikan. Setelah itu, ikan dibawa oleh tengkulak-tengkulak tersebut untuk didistribusikan ke pasar-pasar untuk dijual kepada konsumen. Di pasarlah ibu kalian bisa membeli ikan-ikan tersebut kepada para pedagang. Ikan yang dibeli oleh ibu kalian kemudian dimasak dengan beragam jenis menu. Setelah itu, barulah ikan tersebut bisa kalian nikmati. Sekarang, Pak Warta mau bertanya, jenis kegiatan ekonomi apa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Pada proses perjalanan ikan dari laut hingga sampai dimakan oleh kalian mengalami berbagai kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi yang dilakukan oleh nelayan saat menangkap ikan dan oleh ibu kalian saat memasaknya menjadi beragam menu makanan. Kemudian ada juga kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pengepul ikan dari tempat-tempat pengepulan ikan hingga ke pasar, dan juga oleh pedagang yang ada di pasar. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah kegiatan konsumsi yang kalian lakukan pada saat menikmati hasil olahan ikan tersebut. Lalu, pekerjaan apa saja yang terlibat pada masing-masing kegiatan ekonominya? Pada kegiatan produksi, di situ ada nelayan yang bekerja untuk menangkap ikan dan ibu rumah tangga sebagai pengolah ikan. Sedangkan pada kegiatan distribusi ada tengkulak ikan dan juga pedagang ikan di pasar. Berdasarkan apa yang dihasilkannya, pekerjaan terbagi menjadi dua jenis. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang hasilnya ada bentuknya dan bisa terlihat hasilnya. Contohnya, petani menghasilkan padi, kemudian nelayan menghasilkan ikan, lalu peternak menghasilkan daging, susu, dan telur. Ada juga pengrajin yang menghasilkan kerajinan tangan. Lalu ada pembuat makanan seperti koki yang menghasilkan makanan. Dan juga penjahit yang menghasilkan pakaian.
Sedangkan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang hasilnya tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun bisa dirasakan oleh konsumennya. Contohnya apa? Contohnya guru yang mendidik siswa, kemudian dokter mengobati pasien, tukang servis atau reparasi yang memperbaiki perlengkapan elektronik, lalu tukang bengkel yang memperbaiki kendaraan, kemudian tukang salon yang memberikan layanan kecantikan, atau juga tukang cukur yang memberikan layanan pangkas rambut. Dan terakhir, petugas kebersihan yang membersihkan lingkungan. Semua pekerjaan tersebut tidak ada bentuk bendanya, namun bisa kita rasakan hasilnya. Itulah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan 5 jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan 5 jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, selain yang sudah dijelaskan tadi. Tuliskan di buku tugas kalian masing-masing, kemudian kalian foto dan kirim di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pak Warta kembali berpesan kepada kalian, bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan pekerjaan yang kalian dapatkan nanti, agar hasil yang kalian terima lebih optimal. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.